那巨大的反震之力才是难点所在。既如此，那我便让你心服口服。 Halo sahabat Donghua Fans, apa kabar kalian? Kali ini Mimin menceritakan Renegade Immortal episode 120 part 2, kelanjutan video kemarin. Yusen meraung dan energi spiritual iblis di sekitarnya berubah menjadi berbagai wajah. Masing-masing wajah memiliki ekspresi berbeda, tetapi mereka semua dengan cepat menghilang. Setiap kali wajah menghilang, satu lagi muncul. Pembantaian jiwa melahap. Lapisan pertama, suara Yusen sepertinya datang dari kedalaman neraka. Setelah dia meneriakkan ini, semua wajah yang kesakitan sepertinya menemukan jalan keluar dan dengan marah menyerbu ke tangan kanan Yusen. Seluruh tangan kanannya melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Yusen menjerit atau mengaum. Lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan membanting drum iblis itu. Sebelum dia menyentuh drum setan, angin yang diciptakan oleh kekuatan mendarat di drum. Suara gendang ketiga menggema di seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang di dekatnya dipindahkan. Meskipun ada beberapa trik di belakang menggunakan angin yang dibuat oleh telapak tangan untuk mengenai drum. Ini menunjukkan betapa kuatnya mantra pembantaian jiwa-jiwa ini. Setelah angin berlalu, tangan kanan Yusen menekan drum. Pada saat cincin ketiga datang, cincin keempat segera menyusul. Dua suara menyebar seperti guntur bergulir. Yusen dengan cepat menarik tangan kanannya dan mundur. Kemudian, dia mundur ribuan kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya memerah dan dia memaksa dirinya untuk tidak batuk darah. Tangan kanannya gemetaran dan dia kehilangan semua sensasi darinya. Dia telah menggunakan lebih dari 80% energi spiritual iblis di tubuhnya untuk mantra itu. Pria lapis baja keemasan itu perlahan berkata, 4 kali pembantu setan Jenderal Yusen keluar. Yusen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak punya pembantu. Tatapan pria lapis baja emas itu menjauh dari Yusen dan mendarat di antara para jenderal iblis untuk memilih yang lain. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan mencibir, tapi dia tidak memanggilnya. Sebagai gantinya, dia melihat Mo Fei dan berkata, setan Jenderal Mo Fei keluar. Setelah dia mengatakan itu, semua diskusi berhenti dan setiap tatapan jatuh pada satu orang. Orang ini mengenakan baju besi dan memiliki topeng mengerikan di wajahnya. Rambut hitamnya yang panjang terurai oleh angin ketika dia berjalan keluar dari kerumunan. Langkahnya tidak cepat, tetapi bagi orang-orang yang menonton, seolah langkahnya memiliki frekuensi yang sama persis dengan detak jantung mereka. Setan umum Mo Fei, 300 tahun yang lalu, dia nomor 1 di antara para jenderal iblis. Orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di perbatasan. Dikatakan bahwa kepala Mo Fei sangat berharga di mata negara setan api. Budidaya Mo Fei ini sangat misterius. Bahkan sampai sekarang, semua orang hanya pernah melihatnya menggunakan mantra Great Rotating Disc. Saya yakin orang ini setidaknya dapat membunyikan drum 5 kali. Mo Fei, Panglima Bumi memandang Mo Fei, mengungkapkan senyum dan berkata, jika anak ini dapat mengalami danau naga sekali lagi, ia dapat dianggap sebagai 3 teratas di antara wakil komandanin. Kepala, seorang pria paruh baya berjubah ungu yang terlihat sangat elegan, tersenyum dan berkata, mungkinkah cintamu pada kejeniusan digerakkan oleh Mo Fei? Panglima Bumi itu tertawa dan mengangguk. Panglima Bumi itu tertawa lagi. Jika anak ini dapat membunyikan drum 6 kali, bahkan jika itu tidak cukup baginya untuk menjadi wakil komandan, aku akan merekomendasikan dia. Saat Mo Fei dengan santai berjalan menuju drum iblis, tatapan semua orang mengikuti gerakannya. Ketika dia berada 100 kaki dari drum setan, dia berhenti dan melihatnya. Dia tidak membuang waktu untuk menyesuaikan tubuhnya dan meninju udara. Dung! Suara drum bergema melintasi alun-alun seperti guntur yang teredam. Armor Mo Fei sepertinya diledakkan oleh angin yang kuat dan suara berderak keras datang darinya. Rambutnya juga ditiup ke belakang
seperti orang gila oleh angin ini. Tetapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hampir seperti dia dipaku ke tanah. Bahkan ekspresinya tidak memiliki perubahan sedikit pun. Jadi tidak terlalu sulit. Orang ini tertawa kecil ketika dia melangkah maju 10 kaki dan melemparkan pukulan lain. Dong! Mo Fei tidak berhenti. Dia melangkah maju 10 kaki dan melemparkan 1 pukulan lagi ke udara. Dung! 3 cincin dari drum itu seperti raungan binatang buas kuno yang bergema di langit di atas Sky Demon City. Suara drum bergema tanpa henti. Beberapa penonton tidak memiliki energi spiritual setan yang cukup, sehingga mereka menderita luka dalam. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan bergegas ke arahnya dari drum setan. Dia mengambil langkah lain dan menjadi seperti batu yang tidak bergerak di antara ombak yang mengamuk. Armor di sekitar tubuhnya bergetar hebat. Tapi itu stabil ketika dia menyebarkan aura iblisnya. Mata Mo Fei bersinar seperti obor yang terbakar dan dia mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melemparkan pukulan. Dong, dia tidak berhenti setelah 1 pukulan dan melemparkan pukulan lain. Dong, Mo Fei terus berjalan maju, menutup jarak antara dia dan drum iblis. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan memukul. Dong, pada saat dering ke-6 terjadi, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak. Bahkan semua panglima tertinggi, kecuali panglima tertinggi surga, terlihat sangat mengagumi bakat Mo Fei. Mo Fei, Mo Fei, Mo Fei. Gelombang sorakan datang dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang bisa membunyikan drum 6 kali bisa dianggap jenius, diberkati oleh surga. Dia tidak terluka sama sekali setelah membunyikan drum 6 kali. Dia bahkan santai. Hanya titik ini menempatkannya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya. Bahkan pria berarmor emas itu mengangguk. Tampilan kekaguman atas bakat Mo Fei kuat. Dan cerita pun berakhir. Bila Anda tertarik pada kelanjutannya, ketik lanjut di kolom komen. Sekian dulu dan terima kasih.